Buah mangga buahku ini letak bersama dalam jerami. Ricky dan Rada di sebelah sini balik lagi ke channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pelener. Selamat sore, balik lagi bareng Rada di our channel Sinekat Podcast. Tapi kali ini Rada nggak sendiri, Rada ditemanin sama Ricky. Ricky. Halo Kak. Nah, hari ini kita bakal bahas tema kita pada sore hari ini tentang apa tuh? Apa Ki? Temanya Ki? Temanya ialah tiada yang lebih penting selain jiwa manusia. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Jadi ketebak dong, kita ngundangin bintang tamu siapa yang kita ajak ngobrol pada sore hari ini. Kira-kira siapa nih Ki? Siapa lagi kalau bukan Bang Taufik? Selamat sore Bang Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Puasa ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah puasa. Marada puasa hari ini? Insya Allah puasa Ya. sebentar lagi. Kiki? Oh, insya Allah buka sebentar lagi. Sebentar lagi karena udah setengah 6. Nah, oke baik. Jadi Peleners, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Bang Taufik. For your information, Bang Taufik ini udah ex PJK3L. Ini perlu dirayakan ya Bang Taufik kata. Apa? Kebetulan sudah dirayakan. Oh, sudah dirayakan. Oke. Oh, Selamat oke. bertugas di tempat yang baru. Siap, Sebelumnya terima Bang kasih. Taufik. Tapi podcast ini menjadi kenang-kenangan para Nupa 3 Pematang Siantar bersama Bang Taufik itu sendiri. Baik Bang, kira-kira sudah berapa lama Abang menjabat sebagai pejabat K3L? Menjabat sebagai pejabat K3L. Baik, makasih nih sebelumnya Bang. Jadi mungkin saya nggak mau langsung ke K3 ya Bang ya. Karena saya kan masa kerja di Siantar itu kan 5 tahun. Kalau saya langsung ke bahas K3-nya, ibarat kita lagu itu langsung ke ref loh Bang. Jadi nggak kurang asik gitu kan. Langsung ke ini ya, langsung ke intinya. marhaban. Wah, harus udah ada langsung. intronya dulu. Oke. Silakan Oke, Bang oke, Taufik oke, dilanjutkan. Siap. Jadi saya masuk ke PLN UP3 Pematang Siantar menjadi keluarga lah, bergabung dengan keluarga besar PLN UP3 Pematang Siantar itu per 1 Mei 2016. Nah itu saya masuk pertama kali itu belum di K3, itu di bagian SDM. Kalau sekarang mungkin di bagian KSA. KSA ya. Nah, jadi saya di sana sempat di SDM mulai dari awal masuk 1 Mei 2016 sampai 30 Oktober 2018. Nah, jadi awal saya itu berkarir di K3 itu per 1 Oktober 2018. Itu ketika reorganisasi pertama kali adanya pejabat K3 di WLP. Menjadi pejabat K3 pertama kali dong ya. Benar, Oke. benar. Itu Pertama kemarin di itu kalau salah. Siantar berarti ya? Iya. Jadi dapat SK mutasi, 2 kali dapat SK mutasi itu cuman pindah kantor. Balik lagi. Ya, balik lagi. Oh iya, balik lagi ke P3. Jadi di Sidamanik sempat 7 bulan di sana sebagai pejabat K3 Sidamanik ya. Puji syukur alhamdulillah ya selama di sana banyak support dari kawan-kawan, terutama orang teknik. Ya support dari semua bagian. Karena emang jujur kalau untuk yang di PLN sendiri itu kan yang paling berisiko itu kan di teknik sebenarnya. Jadi yang antara K3 sama teknik itu harus sejalan. Iya. Nah, gitu. Jadi sempat 7 bulan di Sidamanik, kemudian dapat SK ke unit yang lebih tinggi, tetap di K3 juga, itu sebagai pejabat K3 LUP3 Pematang Siantar, itu per 1 Mei 2019. Berarti sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun 11 bulan. Jadi kalau misalkan SK saya telat sebulan aja, itu udah pas 2 tahun. 1 tahun 11 bulan. Semuanya digenapin ya. Semuanya Iya. digenapin jadi 2 tahun. Mau nambah? Memang bisa Pak Rikiator. Oke. Oke, baik, tadi 1 tahun 11 bulan ya Bang Taufik. Iya. 1 tahun 11 bulan di K3. Itu apa sih Bang Taufik unsafe condition yang sering dialami di PLN UP3 Pematang Siantar? Baik Mbak, makasih Mbak. Jika kita bicara tentang unsafe condition berarti mengarah ke penyebab terjadinya kecelakaan, benar nggak? Nah, jadi penyebab terjadinya kecelakaan itu ada 2. Yang pertama itu yang tadi, yang Mbak sampaikan itu unsafe condition, itu adalah kondisi yang tidak aman atau tidak layak bagi seorang pekerja. Artinya jika terlalu lama bertahan di posisi itu berpotensi bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, yang kedua itu adalah unsafe action.
yaitu tindakan dari si pekerja itu sendiri yang bisa berisiko membahayakan si pekerjanya itu dan orang di sekitar dia. Nah, yang pertama tadi unsafe condition, kondisi yang tidak aman atau tidak layak. Nah, jadi kita mungkin kalau di PLN kita sering berpikir kalau kita ngomongnya dengernya nih unsafe condition itu selalu ngomongnya itu ke jaringan. Contohnya andongan HUTM itu rendah, tiang miring. Emang benar. Kalau itu nggak segera ditindaklanjuti, pasti akan berakibat fatal gitu kan. Tapi sebenarnya ada beberapa hal kecil yang mungkin kita sering sepelekan dan itu termasuk unsafe condition. Nah, contohnya mungkin sering buang sampah sembarangan. Ya cobalah dibayangkan coba kita, bukan kita ya, mungkin orang lain lah, buang daun pisang nih sembarangan. Nah kemudian ada orang yang terpeleset karena itu. Ya mungkin yang kalau anak-anak muda seperti kita paling jatuh cuman memar. Tapi coba kalau orang-orang tua, ibu-ibu hamil, nah itu bisa berbahaya bagi si Resiko ibu. tinggi. Iya, dan juga bagian dalam kandungan Bisa dia. menyebabkan kematian ya, bahkan hal kecil seperti itu Pasti. ya. Yang sering disepelekan. Benar. Itu untuk unsafe conditionnya. Kalau untuk unsafe actionnya, Bang Taufik? Unsafe actionnya perbuatan atau tindakan dari si pekerja yang tidak aman. Nah, contohnya itu dia udah tahu nih kerjaan dia ini berisiko, tapi dia nggak pakai APD. Ya kalau misalnya orang kita tak bilang itu para jago-jagoan gitu. Oh, sok-sokan ya. Sok-sokan. Ngerti kan gue Ki? Oh iyalah. Oke, Bang Taufik lanjut. Aku ini udah jago otot kawat tulang besi, aku nggak butuh helm kok, aku tuh lebih kuat daripada helm. Nah mungkin ada orang-orang yang seperti itu. Oh ada ya. Nah, ya jadi itulah fungsi ketiga, kita terus membina orang yang seperti itu, ya kita kasih pemahaman kepada mereka, karena yang namanya kecelakaan itu kita nggak akan pernah bisa duga dan kejadian sangat cepat sekali. Cepat sekali ya. Jadi jangan karena hal yang sepele cuma karena kita nggak mau pakai helm jadinya nyawa kita yang taruhannya gitu sih. Nah untuk yang pekerjaan ini sendiri Bang, yang perlu kita pahami juga ada dua pengawas di situ. Pertama pengawas pekerjaan itu adalah bisa mungkin SPV di bidang terkait. Contohnya mungkin kalau ada pekerjaan pembangunan HUTM, mungkin nanti pengawas pekerjaannya mungkin supervisor dari bagian jaringan gitu kan. Nah, waktunya pengawas ketiganya bisa pejabat ketiga yang di UP3 maupun yang di WLP. Nah, seperti itu. Nah, untuk apa aja yang dibawa oleh setiap pengawas. Nah, untuk yang pengawas pekerjaan itu dia di 1 hari sebelum pekerjaan itu siapkan SOP-nya. Siapkan SOP pekerjaan ini. Karena nanti dia akan memerintahkan pekerjaan itu sesuai dengan SOP yang dia pegang. Gitu. Jadi kalau seumpama nih ketika proses pekerjaan itu ada item itu yang nggak ada di SOP, nah itu fungsi pengawas pekerjaan untuk itu ya, untuk inilah disesuaikan dengan SOP yang sudah ada seperti apa. Nah kemudian dari sisi pengawas ketiga itu dia berkoordinasi dengan pengawas pekerjaan 1 hari sebelum juga. Nah untuk apa? Untuk pembuatan dokumen-dokumen ketiganya. Contohnya kayak JSA. Ya. Tahu JSA itu apa enggak? Job Safety Analysis. Artinya apa? Artinya adalah analisa untuk pekerjaan keselamatan. Iya, form menganalisa gitu untuk keselamatan pekerjaan. Iya benar sih, cuman mungkin yang lebih tepatnya seperti ini. Itu memang benar from tentang terkait keselamatan. Tapi kalau yang JSA ini lebih tepatnya di situ tercantum data semua pekerja. Nah, kemudian juga di situ tercantum APD apa yang harus digunakan dan apa potensi bahaya yang terjadi pada pekerjaan itu. Jadi di form itu yang kita buat sehari sebelum kita sudah ada perencanaan. Pekerjaan ini orang-orang ini nih yang ikut gitu. Nah, untuk APD-nya ini, alat kerjanya ini. Jadi di form itu semacam kesepakatan di awal bahwa inilah APD yang harus dilengkapi seperti itu. Jadi fungsi pengawas ketiga itu dia memastikan ada dokumen itu dan memastikan APD sesuai yang ada di JSA itu juga ada di lapangan. Bentukannya kayak BA checklist gitu kali ya Bang Taufik. Helm cek kurang lebih, gitu benar, ya. helm Rompi cek Ya, gitu. siap. Kalian aja buat TikTok ya. Sebelum pengawas ya Ki. Oke Bang Taufik, tadi kan Bang Taufik bilang ada form JSA sebelum memulai pekerjaan. Berarti kan ada aturan, ada peraturan yang mengikat
pekerjaan sebagai pejabat K3 ini. Kalau untuk di perundang-undangannya sendiri Bang Taufik, nah itu banyak nggak sih perundang-undangan yang membahas tentang K3 ini, tentang keselamatan kerja ini gitu? Ya puji syukur ya Mbak ya, kita berada di perusahaan yang sangat memperdulikan jiwa kita sebagai pekerja. Makanya komitmen manajemen itu bukan tentang kinerja Mbak. Tidak ada yang lebih penting daripada jiwa manusia. Artinya apa? Manajemen sudah komitmen, ya udahlah. Buat apa kita kinerja tercapai? Tapi kalau sampai ada jiwa yang dikorbankan di situ, gitu. Nah kita sudah patut bersyukur menjadi bagian dari perusahaan yang peduli dengan kita. Dan kemudian juga kita berada di negara yang juga menjunjung tinggi keselamatan manusia. Jadi ada cukup banyak undang-undang ya yang membahas tentang K3. Itu yang paling umum membahas tentang K3 itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang isinya ngebuk sih ngebuk langsung doi. Aduh, kalau udah bahas undang-undang aku agak-agak lupa. Oh iya, emangnya kalau karena saking banyak bahasnya nggak undang-undang, kalau bahasnya matematika nggak agak lupa? Oh, enggak. Oh iya. Bahas pantun oke. Oke. Beda ya. Jawab pantun oke. Menurut Pak Taufik, seberapa besarkah peran pejabat pelaksana K3L di unit layanan pelanggan di WLP terhadap penerapan dan implementasi K3L demi tercapainya zero accident? Oh ya baik. Peran pejabat K3 di WLP tentunya sangat besar itu Mbak. Sangat-sangat besar karena hanya satu orang pejabat K3 di UP3. Apalagi yang kayak di Siantar kan Mbak. Ada 12 WLP yang harus dikawal K3-nya, tersebar di 5 kabupaten dan 2 kota madya. Hanya dengan satu orang itu nggak akan bisa dan nggak akan maksimal, tidak akan pernah bisa maksimal. Jadi mungkin peranan dari pejabat K3 WLP itu ya itu untuk membantu pejabat K3L di UP3 mulai dari mungkin verifikasi dokumen, checklist peralatan dan APD di WLP terkait, ya sekaligus lah mungkin perpanjangan tangan dari pejabat K3L UP3 ya buat mengawasi pekerjaan yang berada di wilayah kerja WLP terkait seperti itu. Taufik, pejabat K3 di WLP ini berarti cukup vital ya, Cukup vital. Sangat penting sekali karena mengingat kita yang sebesar ini tidak mungkin ditangani oleh Bang Taufik aja. Kita ke pertanyaan kedua. Kalau untuk sosialisasi nih Bang Taufik, seberapa besar sih persentase masyarakat kita ini paham gitu? Karena kan kebiasaan kita nih kalau ikut sosialisasi tuh kebiasaan Ricky sih, bukan saya. Kalau ikut sosialisasi tuh ngantuk gitu Bang Taufik. Jadi seberapa besar sih persentase masyarakat ini oh gitu terhadap apa yang gitu. kita sampaikan? Tahu. Gue paham loh intinya. Oh, tingkat kepahaman lah berarti. Iya. Kalau untuk sosialisasi, bisa diukur nggak sih itu? A few moments later. Susah itu pertanyaannya. Susah itu. Karena nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur ya Bang Taufik ya? Iya. Oh nggak bisa diukur, tapi itu sosialisasi jadi standarisasi ya. Di K3 jadi standarisasi pokoknya. Yang penting udah kita sampein lah gitu ya. Dan memang pernah sih waktu itu pernah sosialisasi di sekolah, saya bikin survei pemahaman. Nah, jadi mungkin memang sih beragam sih Mbak, tergantung sesuai dengan tingkat IQ-nya masing-masing orang. Contohnya mungkin kalau yang di sekolah pasti tingkat pemahamannya ini beda dengan yang di instansi maupun yang di anak-anak kuliahan, seperti itu sih. Tapi Bang, bicara mengenai sekolah gitu kan, sosialisasi, kira-kira ketika adanya pohon tumbang ataupun ketika adanya jaringan listrik gitu yang andongannya hampir mengenai masyarakat gitu, udah darurat nih, siapa yang berhak kita hubungi ketika ada sebuah case seperti tersebut? Oh gitu. Iya. Boleh K3, boleh juga SPP Teknik WLP, karena itu sama-sama berperan sih. Gitu. Nah, ketika nanti yang K3 dihubungi, ya tentunya dia bakal langsung ke lokasi ngecek kan ada nggak sih potensi bahaya lain. Nah, kalau dihubungi ke SPP Teknik, dia bisa langsung eksekusi seperti itu. Itu kalau untuk di masyarakat ya Bang Taufik. Kalau misalkan untuk di kantor kita sendiri nih, misalkan di PLN UP3 Pematang Siantar, ketika terjadi sesuatu keadaan yang tadi Bang Taufik sebutkan, yang jelaskan, kita lapornya itu ke mana dulu ya?
Kalau di UP3 Pematang Siantar nih. Darurat ini Mbak ya? Iya, darurat. Kemana dulu nih kita harus lapor? Jika di UP3 bisa ke pejabat K3L di UP3 Pematang Siantar. Oh, langsung ke pejabat Iya, K3L-nya ya? benar. Oh gitu. Seumpama memang itu sifatnya minor, bisa langsung ditindaklanjuti, dia bisa langsung tindak-lanjut. Tapi mungkin jika itu sifatnya mayor, mungkin butuh ya mungkin support yang cukup besar, mungkin nanti dia akan komunikasi lagi ke bidang terkait. Tapi mungkin untuk yang pintu pertama di K3 bisa, jika kondisi darurat gitu sih. Pertanyaan pegawai nomor 3 nih Bang Taufik. Bang Taufik, siapa pegawai yang paling Bang Taufik senengin selama di PLN UP3 Pematang Siantar? Langsung senengin ya? Aduh. Tambah satu cewek, satu laki-laki, satu wanita. Tadi lu mau bilang satu cewek, satu perempuan kan? Iya. Satu lelaki, satu wanita. Satu laki-laki, satu. Oke, kalau untuk yang laki-laki itu Bang Teguh Alfian, pejabat K3 ULP Cisarat. Oh, pejabat Iya. Selamat Bang Tengku. Untuk yang perempuan, Lu nggak tanya dulu kan alasannya kenapa? Tunggu, alasannya oke. dulu, satu-satu. Sabar. oke Bang Taufik. Mau nyebut Karada juga sabar. Ini udah nggak sabar nanya dia bukan. udah nggak sabar. Oke, baik Bang Taufik. Apa tuh alasannya Bang? Oh, alasannya kenapa ya tadi Iya. Bang Teguh Alfian? Pertama, ya laporan nggak pernah telat. Laporan nggak pernah telat. Selamat. Ya sebelum Abang. disuruh, kita mau nyuruh nih, mau email kan, mau nge-WA. Udah masuk duluan pesannya. Terlampir laporan per bulan ini. Jalur telepatinya ya. Iya. Oh, Jadi oke. emang sebelum diperintahkan itu udah kerja duluan terkait Mengimplementasikan core values akhlak. Kompeten. Kompeten. Oke. 100 buat Karada. Lanjut Bang Taufik. Aduh. Perempuan ya? Perempuan ya? Tadi yang Bang Tengku Alfian reasonnya Masih itu aja. satu Bang, masih satu Itu tadi aja sih. dia. Oh ya, itu aja ya. Jadi support pekerjaan sih sebenarnya. Oke. Support Oke, pekerjaan. Oke. Kalau untuk Itu perempuan ingat ya, nih. kawan-kawan. Pokoknya ketika ada ini harus kompeten, cepat, tepat dan tanggap. Asli. Lu gak apa bercanda Ki, lu bener. Oke Bang Taufik, kalau untuk yang perempuan, siapa sih pegawai yang paling Bang Taufik senengin? Perempuan yang paling saya senangi ya. Siap. Siap. Oke. Ini mungkin mulai dari ciri-cirinya dulu lah ya. Oke. Oh, oke, Biar- oke. biar penasaran dulu. Oke. Orangnya pekerja keras. Ya. Kok lu paham juga Ki? Mohon maaf nih perempuan. Perempuan. Oh, sorry, enggak apa-apa. Orangnya pekerja keras. Oke. Ya. Masih masuk gue Ki. Nah, terus manajemen stresnya itu, pengendalian manajemen Iya. stresnya itu luar biasa. Jadi mungkin dengan tekanan pekerjaan yang dia hadapi, dia masih bisa bercanda. Gimana ya? Masuk. Jadi tipe orang yang periang. Oke, masih masuk banget nih gue nih. Aduh, makin deg-degan. Aduh. Oke, number 3. Kemudian juga orangnya itu berarti pekerja keras sudah ya? Udah, Udah. kerja keras, manajemen stres. Dua Pekerja nih. keras, Dua nih. manajemen stres. Kalau nggak suka ngeluh masuk ke manajemen stres ya? Iya. Masuk ke manajemen Masuk ke stres. manajemen stres. Nah itu juga termasuk orangnya. Heeh. Orang nggak suka ngeluh. Mendekati lah ini. Mendekati sama lo maksudnya. Enggak. Sama cewek, Pak. Nah terus peranan beliau itu sangat berpengaruh dalam pencapaian kinerja UP3 Pematang Siantar. Wih. Artinya jika bukan karena kerja keras dia, artinya mohon maaf ya, kalau dia kerja kerasnya nggak maksimal, mungkin ya nama UP3 itu nggak bakal naik gitu loh. Gitu. Artinya tanpa merendahkan kinerja ULP lain ya, Iya. gitu sih. Jadi siapa harus Dan Siapa? orangnya Enggak kepikiran aku. Aduh, kayaknya nggak ada deh yang kayak gitu di UP3 Pematang Siantar nih Bang Taufik. 2 kata, Oke. Terhadap huruf terakhirnya I. Aduh, gue makin GR nih Ki. Aduh, makin GR. Aduh, tolong. Ada Aprianti.
Siapa nih Bang Taufik? Pada penasaran nih. 1, 2, 3. Marta Retniati. Sekarang Kak Marta. Orangnya nggak pernah ngeluh, bekerja keras. Bayangkan dia itu pergi sebelum matahari terbit dan pulang sebelum matahari terbenam. Jadi kalau misalkan ada manusia yang Sesudah matahari terbenam. oh sesudah matahari pas mohon Iya. maaf salah. Jadi kalau memang ada lah manusia yang nggak pernah kena sinar matahari mungkin beliau sih. Emang orangnya luar biasa. Nanti bisa kita undang Kak Marta di podcast Dan kita ini. Kak Marta sekarang lagi sakit juga ya infonya. Get well soon Kak Marta. Semoga sembuh. Semoga lekas sembuh. Jadi Kak Marta menjadi pegawai perempuan terfavorit versi Bang Taufik. Dan yakin banget tidak hanya versi Bang Taufik sih, versi pegawai-pegawai yang lain juga Kak Marta the best. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Bang Taufik, Pamungkas. When Pamungkas said. Oke Ki, silakan. Ini Bang, pertanyaan terakhir. Selama di sini Bang, K3L, kami tuh penasaran nih Bang, kegiatan apa aja sih Bang keseharian Bang Taufik selama di K3 ini? Oh iya, baik. Kegiatan selama di K3L. Karena Bang Taufik jarang kelihatan di kantor. Oh, Iya, Jadi pasti pengen ke tahu lapangan, terus ke lapangan tuh terus. ngapain. sebenarnya yang kalau kegiatan K3L itu sendiri sih, dia sebenarnya lebih banyak ke administrasi ya. Kalau untuk yang di UP3. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia ngurus lingkungan, keamanan, dan K3. Nah, K3 ini pun dia nggak cuman mentok pengawasan, kan di situ juga kan ada dokumen Iya, di BPLR betul. yang segala macam, gitu kan. Nah, jadi untuk yang kegiatan selama ini mungkin sering keluar. Nah, itu sebenarnya kan tidak melulu ngawas kerjaan sih. Jadi mungkin sering komunikasi ke stakeholder. Jadi untuk yang stakeholder yang paling sering kita jumpai, kalau untuk yang di K3 LUP3 itu Dinas Lingkungan Hidup. Ya, jadi kita komunikasi laporan pengelolaan limbah kita seperti apa, kemudian pengelolaan lingkungan kita seperti apa. Nah, itu kita laporkan ke mereka setiap per 3 bulan. Nah, kemudian mereka yang akan mengevaluasi. Nah, begitu juga dengan ini Dinas Tenaga Kerja. Itu kita ngirim tiap 3 bulan itu laporan P2K3 yang nanti juga mereka akan evaluasi seperti apa keaktifan P2K3 di unit UP3 Pematang Siantar gitu sih. Jadi ke lapangannya ini lebih ke ngurus administrasi ya Bang Taufik ya. Iya, jika di UP3. Oh, kalau di UP3. Kalau untuk yang pegawai apa mungkin lebih banyak ke pengawasan pekerjaan. Iya, harusnya. Pasti harus ikut ya. Nah Ki, apalagi nih yang mau ditanyain sama Bang Taufik, mumpung Bang Taufiknya masih di sini. Karena besok by the way Bang Taufik udah berangkat ke UP3. Oh iya. Melabuh ya Bang. Oke, mantap Melabuh. Hati-hati di jalan Bang Taufik. Ada nggak yang mau tanyain sebelum pergi? Ini sebelum pergi Bang. Siap. Ini pasti pertanyaan seluruh pegawai UP3 Pematang Siantar. Tahu dari Pastinya. mana? Pasti ini. Oke. Lanjut ke pertanyaan Bang. Selama di sini kan pasti banyak meninggalkan kenangan-kenangan manis dan indah Bang. Pastinya. Terus kemudian apa sih Bang pesan sama kesannya Bang sebelum Abang besok berangkat Bang ke UP3 Melabuh? Selama 5 tahun berproses di PLN UP3 Pematang Siantar yang sangat luar biasa ini. Iya. Tisu dong. Gak bawa. Oke. Yang pertama pesan dan kesan selama 5 tahun berdinas di PLN UP3 Pematang Siantar. Nah, yang pertama saya bersyukur pernah menjadi bagian dari keluarga PLN UP3 Pematang Siantar dan jujur saya itu mendapatkan seumur hidup saya merasakan makna keluarga yang sebenarnya itu keluarga yang pertama saya rasakan kan di rumah bersama keluarga kita lah seperti biasa kan. Nah, makna keluarga yang kedua itu saya rasakan di sini di UP3 Pematang Siantar. Karena kenapa? Di sini saya ada sikap toleransi yang sangat tinggi. Kita pasti paham kan, kita di sini bergaul dengan banyak perbedaan. Tapi seolah karena rasa toleransi yang amat tinggi itu perbedaan itu seolah nggak ada. Nah, itulah yang membuat kita jadi saling mendukung satu sama lain dan itulah salah satu alasan utama
kenapa saya di K3 ini bisa bertahan cukup lama. Jadi selama 5 tahun bertugas, kalau dihitung-hitung saya 2,6 tahun di K3. Sisanya 2,4 tahun itu di SDM. Berarti memang cukup banyak sih pengalaman pembelajaran yang diberikan selama saya di K3. Dan jika itu tidak disupport oleh rekan-rekan sekalian yang ada di sini, baik itu top manajemen, SPV maupun seluruh fungsional yang ada, ya mungkin saya nggak akan bisa bertahan lama di posisi ini. Karena kenapa? Ya saya cuma sendiri tuh. Mengawal semua, mengawal keamanan, mengawal lingkungan, mengawal K3. Kalau saya nggak dapat kerjasama yang baik dari Bang Gom, ya dari Pak Azam, dari Pak Soheri, beserta seluruh MB yang lain, ya mungkin kinerja saya nggak akan semaksimal yang saat ini, mungkin seperti itu. Nah, begitu juga mungkin dari lingkungan. Nah, kalau misalnya dari ULP itu nggak mensupport, ya mungkin juga laporan-laporan ke dinas lingkungan itu mungkin nggak akan bisa tepat waktu sampai saat ini, seperti itu. Artinya ya luar biasa, Siantar ini udah seperti rumah kedua bagi saya, keluarga kedua bagi saya. Ya terima kasih untuk support dan bantuan selama ini. Kayak aku pernah baca kutipan yang isinya bukan seberapa berat kerjaannya, tapi seberapa asik rekan kerjanya. Asik. Tadi kan pesannya Bang. Nah, untuk pesannya sendiri apa tuh Bang? nih. Pesan untuk PLN IPA 3 Pematang Siantar ini. Tadi kesan ya, sekarang pesan lagi. Tadi kan kesannya selama 5 tahun di sini. Kalau pesannya Pesannya sebelum apa? Abang meninggalkan. Baik, langsung aja nih. Oke, siap, baik. Pesan untuk kawan-kawan Sinekat, tetap pertahankan moto kita, Siantar, energi, kreatif, dan tangguh. Energi, jangan pantang menyerah, terus fokus mempertahankan kinerja yang optimal. Kreatif, ya terus menjadi insan yang pembelajar, terus menciptakan ide-ide yang baru yang bisa menunjang kemajuan perusahaan. Dan tangguh, ya tahan banting lah. Ya kita sama-sama tahu beban kerja di Siantar seperti apa, ya jangan pantang menyerah, tetap semangat, karena yang namanya usaha tidak akan pernah membohongi hasil. Ya Bang Taufik, pertanyaan sore ini tadi sudah dijawab semuanya sama Bang Taufik. Siap. Dari ULP juga sudah, dari UP3 juga sudah. Pertanyaan yang memang sudah dipersiapkan juga sudah dijawab sama Bang Taufik. Karena waktu juga yang memisahkan kita, sekarang pukul 18.17 waktu Indonesia Barat, berarti sebentar lagi kita memasuki waktu berbuka puasa. Jadi kita tutup podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bang Taufik yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri podcast Sinekat pada sore hari ini. Terima kasih atas pesan dan kesan yang telah diberikan, semangat, motivasi, dan informasi yang telah Abang Taufik berikan. Semuanya itu sangat bermanfaat bagi kami yang menonton ataupun orang-orang yang mendengar podcast Sinekat ini. Nah, oke pendengar, sekian podcast kita pada sore hari ini bersama Bang Taufik dengan tema tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Dan untuk menutup podcast kita pada sore hari ini, kita yel-yel kali ya. Jadi yel-yel kali ini mungkin yel-yel terakhir yang dibawakan Bang Taufik di PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara sebelum besok berangkat ke UP3 Melabo UIU. Ayo. Aceh. Nah, benar UIU Aceh. Oke Bang Taufik, dipersilakan. Baik, terima kasih buat Ada. Sama-sama Bang Taufik. Terima kasih Bang Riki. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Oh iya, siap, sama-sama. Ya mohon doanya semoga nanti saya juga mendapatkan support yang sama di UP3 yang Amin. baru. Amin. Siap. Kita tutup dengan yel-yel. Siap. Siap. Semangat pagi. Pagi. PLN. Berawak andal terbaik. Sinekat. Siantar. Energi. Kreatif. Tangguh. Luar biasa sekali Bang Taufik. Terima kasih Bang Taufik. Sama-sama. Besok hati-hati di Hati-hati di jalan. jalan. Sampai Siap. berjumpa lagi Bang Taufik. Terima kasih untuk kesediaan waktu pada sore hari ini. Sama-sama. Oke PLNers, kita tutup podcast kita pada sore hari ini. Dan sampai berjumpa di podcast kita berikutnya dengan bintang tamu yang tentunya tidak kalah menarik. Tadi kita buka dengan sebaik pantun, kita tutup pula dengan sebaik pantun. Dipersilakan Bapak Riki. Oke. Daun sirih di atas papan, letak bersama seutas benang. Salah dan silap, mohon maafkan. Hari ini kan tetap terkenang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye. Bye-bye. Bye bye. Bye-bye. Ke situ Bang Bobai. Bye-bye. Bye.